Jadi ngeten, tahun 85 itu ada pameran di alun-alun, pameran 17 Agustus. Nah, pondok dikasih kesempatan untuk memamerkan apalah gitulah. Pada dalam rangka 17 Agustus 85 niku nggih. Mangke njuk berdirinya Hidayah niku kaitane kali niku. Lah ini 85 itu di alun-alun Kediri, Lirboyo mengeluarkan satu pameran majalah dinding. Pada saat itu, karena saya sudah masuk di kelas 2 itu sudah masuk pengurus M3HM. Ketua umum M3HM Fadoli Elmuhir itu. Nah, terus Fadoli terus pengurus M3HM dikumpulkan semua. Ini gimana. Wes sekarang coba Ma'ruf nangani membuat majalah dinding. Terus apa nanti majalah dinding yang akan ditampilkan? Ya terserah lah, puisi-puisi atau apa gitu. Niku Agustus nggih. 85 Agustus. Setelah pameran itu kemudian di pondok ada evaluasi dari pameran pembangunan. Nah, terus di situ berkembang ngobrol-ngobrol karena di situ ketua umum M3M itu Fadoli Elmuhir itu. Wah itu madeng itu diteruskan saja gitu. Terus gimana? Terus matur pondok, matur ya ini dalam hal ini pengasuhan ngoten. Terus akhirnya konjuk diizinkan. Terus terbit tiap Kemis. Mengenai Mading Hidayah dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, dari masa ke masa selalu mengalami perubahan. Di antara perubahannya yakni mulai dari terbitan yang dulu itu terbitannya cuma 1 bulan sekali. Kalau sekarang alhamdulillah Mading dalam 1 bulan mampu menerbitkan 2 kali. Juga perubahan dalam rubrik, layout, kartunis, dan yang lain-lain. Hari ini Lirboyo telah mempunyai beberapa mading, diantaranya yakni Mading 2 dan Mading Mat Ali. Mading 2 ini adalah pengembangan dari Mading Hidayah itu sendiri. Mengenai perbedaannya, kalau Mading 1 ini sifatnya lebih universal. Siapapun ini boleh mengirim di sini dari lintas angkatan, dan rubrik di Mading 1 ini bermacam-macam. Berbeda dengan Mading 2 yang fokus hanya kepada karya ilmiah dan pengetahuan yang diambil dari pelajaran-pelajaran. Tujuan awal didirikannya Mading Hidayah 2 adalah untuk menambah ruang baca yang bersifat umum dan diperbolehkan bagi para santri di pondok pesantren Lirboyo ini. Maka pada penerbitan pertama Mading Hidayah 2, isinya pun sama dengan Mading Hidayah 1 yang berada di Serami Masjid Lawang Songo. Kemudian beberapa bulan setelahnya, dari manajemen redaksional membuat tim baru yang kami beri nama Redaktur Bayangan.
dengan 2 orang sebagai perwakilan dari sekolah malam mulai dari tingkatan 3 sanawi hingga tamatan semester 6. Yang mana tugas utama mereka adalah mengkoordinir tulisan-tulisan masuk dari angkatan masing-masing sebelum menuju meja redaksi. Seiring dengan berjalannya waktu, di tahun 2020 berdirilah Mading Mahat Ali yang bertempat di depan gedung Al-Ikhlas, yang memang dikhususkan untuk para mahasantri dalam mengembangkan bidang literasi. Maka teman-teman redaktur bayangan tingkat Mahat Ali dialih tugaskan pada mading baru yang telah disediakan untuk jenjang kelasnya masing-masing. Dan Mading Hidayah 2 hanya diperuntukkan bagi para santri sekolah malam mulai dari 3 sanawi hingga 3 aliyah. Barulah pada tahun ini, di tahun 2022, Mading Hidayah 2 mengalami perombakan sekali lagi, khususnya dalam regulasi penerbitan, yakni tulisan bisa langsung dikirimkan melalui pusat masing-masing. Dan juga dalam isi terbitan, kami mulai memperlonggarnya. Dari yang semula kami tidak menerima karya berupa puisi dan juga ketentuan-ketentuan tulisan yang tadinya lebih menekankan dalam kajian ilmiah, kini kami cenderung membebaskan para santri untuk bisa mengirimkan karya tulisnya di sini. Karena tujuan kami kali ini tidak hanya memperluas ruang baca, tapi juga memperluas ruang kreasi santri di bidang literasi pesantren. Untuk tidak hanya mengkaji dan memahami manuskrip kitab ulama salaf, tapi juga bisa menuangkan ide yang mereka dapat dalam bentuk literasi. Hal itu sesuai dengan moto Mading Hidayah sendiri, yaitu pemandu kreasi santri. Alhamdulillah, Mading Hidayah kini telah mempunyai kelas kreatif. Dalam kelas kreatif kita belajar mengenai cara-cara kepenulisan fiksi dan juga non-fiksi. Dan juga di kelas kreatif tidak hanya kita mempelajari teori, tapi kita juga langsung praktek dalam acara tersebut. Ini panjang sejarahnya, gak apa-apa. Sebenarnya dulu itu sudah ada namanya cangkruk bareng. Hampir mirip kayak kelas kreatif kayak ini, cuma halakonya lebih besar dan kurang intensif. Soalnya bapak-bapak sendiri pengennya itu lebih ke arah Mading Hidayah itu slogannya pemandu kreasi santri. Pemandu. Kita mandu santri lewat mana? Kalau cuma sekedar menampilkan karya santri, sisi memandunya di mana? Akhirnya format yang diusung berikutnya, bagaimana caranya biar teman-teman itu bisa lebih rileks, lebih terbuka. Kapan dia mau bertanya, kesulitan apa yang dihadapi, biar lebih intens dalam komunikasi, bisa saling membimbing dan memberikan arahan. Akhirnya formatnya lebih disederhanakan, dibentuk seperti cangkruk itu. Kita nyangkruk, datang ngumpul buat halaqah biasa kayak nyangkruk-nyangkruk ngopi, terus ngobrol itu, mengalir tentang tulis-menulis. Kalau sasaran dari kelas kreatif sendiri itu sebenarnya umum, baik mulai dari yang nggak pernah bisa nulis, atau yang sudah pemula, menengah, ataupun ahli, semuanya los. Terserah, boleh ikut semuanya. Entah itu tua, muda, sekolah pagi, sekolah malam, mat ali, atau bahkan tamatan, pengurus, semuanya bisa ikut. Yang penting di situ kita membahas satu topik yang sama, yaitu kepenulisan. Kelompok kelas kreatif ini ada kelompok fiksi. Fiksi ini ya meliputi puisi, cerpen. Sedangkan ada juga dari kelompok non-fiksi, dari cara penulisan opini, artikel, esai, dan karya-karya ilmiah. Juga ada kelompok kartunis. Ya ini kita belajar untuk menggambar. Dan kita juga mempunyai pemandu yang handal dalam kartunis ini. Kebanyakan dari manusia beranggapan bahwa dampak dari jujur adalah suatu hal yang negatif, sehingga sistem kerja otak hanya menyimpan fik-fik yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini, hanya hal-hal buruk dan negatif yang diterima.
Aku kehilangan raga menjadi uap-uap hitam berapuh. Bahkan ia teman memusnahkanku sekali tebas dengan tatapan. Akulah Oreo Malang yang hancur sekali geremus oleh mulut-mulut tak beretika dan berperasaan. Kala sang surya melangkul lembut, aku tersadar bahwa menjadi bayang juga tak apa. Di Pondok Pesantren Lirboyo ini kita tidaklah asing dengan nama MHM atau Madrasah Hidayatul Mubtadi'in, di mana Madrasah Hidayatul Mubtadi'in adalah suatu lembaga yang menaungi seluruh santri di Pondok Pesantren Lirboyo. MHM menjadi wadah di mana kita menimba ilmu, bagaimana kita menimba ilmu dari para guru-guru kita, khususnya di mata pelajaran salaf. Di Madrasah Hidayatul Mubtadi'in ini kita diajarkan bagaimana menopang keilmuan yang kita miliki dengan suatu musyawarah, yaitu tukar pendapat, tukar argumen untuk mendalami dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di madrasah. Akhirnya muncullah suatu lembaga yang bernama M3HM, yang mana lembaga ini menaungi seluruh kegiatan musyawarah yang ada di Madrasah Hidayatul Mubtadi'in. Seberjalannya waktu, akhirnya timbullah kita, meskipun sebagai santri salafiyah, kita nggak bisa untuk menutup mata dari seluruh sumber informasi yang ada di luar sana. Akhirnya seberjalannya waktu, M3HM mendirikan suatu organisasi atau suatu wadah yang menaungi ilmu-ilmu literasi selain dari literasi kutubut turas, yaitu Mading Hidayah sendiri. Jadi timbullah Mading Hidayah itu dari sebuah wacana bahwa kita sebagai santri nggak bisa untuk menutup mata dari informasi luar. Kita perlu yang namanya keseimbangan antara ilmu-ilmu salaf itu dengan ilmu-ilmu pengetahuan luar. Akhirnya timbullah Mading, yang mana Mading ini menaungi atau menjalankan sebuah tekad untuk memajukan santri Lirboyo di bidang literasi selain dari pengajaran Kitubus Salaf tersebut. Hingga akhirnya berkembanglah ada Mading Hidayah, ada Mading Hidayah 2, bahkan sekarang berjalannya waktu telah hadir Mading Mahat Ali. Jadi di bawah naungan Madrasah Hidayatul Mubtadi'in, M3HM merangkul Mading Hidayah untuk terus maju, melebarkan sayap dalam hal literasi dan memajukan pengetahuan santri di bidang literasi dan pendidikan. Menurut saya sendiri, Mading Hidayah itu adalah suatu tempat, atau kita bisa menyebutnya sebagai wadah yang sangat bermanfaat bagi kalangan santri untuk mengetahui hal-hal yang jarang kita temui di dalam buku-buku atau seperti kamus mungkin, karena secara kenyataannya memang terjadi di dunia nyata. Saya itu suka semuanya ya, semuanya saya baca, karena ketika kok di situ kok ada karya dari santri kok bisa dicantumkan di Mading Hidayah, itu menunjukkan bagi saya karya itu sangat bagus dan sangat efisien, bisa diterima oleh kalangan. Apalagi kalau tentang santri itu. Harapan untuk literasi pesantren, untuk santri, ayo terus menulis, terus berkarya, terus berprestasi, karena keindahan Tuhan turun ke bumi melalui seni dan juga goresan-goresan sastrawi. Semoga majalah Al Hidayah bisa tetap eksis, tetap bisa terbit dan bermanfaat
kepada santri juga sebagai media latihan, media untuk mengasah keilmuan lewat majalah Hidayah ini. Semoga bermanfaat dan lebih lanjut ini bisa sebagai bekal santri setelah tamat, di samping ilmu yang dipelajari di pondok pesantren dengan kitab-kitabnya yang begitu banyak, begitu dalam. Media Hidayah ini sebagai wahana, sebagai media untuk mengungkapkan, untuk mengeksplorasikan ilmu, untuk menjabarkan ilmu yang telah didapat dengan lewat media semacam ini.